teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Suci Basiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan monolog dengan judul Nunduk Lodenggerang. Selamat menyaksikan. Nenek moyang orang Manggarai adalah 3 orang bersaudara yang berasal dari Minangkabau. Demi mencapai suatu hidup yang lebih pantas, mereka berani merantau ke tanah orang. Tempat pertama yang mereka singgahi ialah daerah Bima. Dari Bima, mereka mendarat ke Manggarai. Sesampainya di Manggarai, mereka meneruskan perjalanan ke Werloka. Suatu tempat yang dewasa ini terletak di Kecamatan Komodo. Akan tetapi, mereka tinggal di Werloka hanya beberapa tahun saja. Pada suatu waktu, timbullah wabah penyakit yang melanda daerah Werloka dan sekitarnya. Ketiga bersaudara ini memutuskan untuk berpindah tempat. Mereka hanya menginginkan tempat yang aman dan sehat. Setelah berembuk, mereka terpaksa berpisah antara satu dengan yang lain. Dalam perundingan, diputuskan bahwa kakaknya yang sulung tinggal di daerah matahari terbenam dan adiknya yang bungsu tinggal di daerah matahari terbit, sedangkan adiknya yang di tengah tetap menetap di Manggarai. Yang dimaksudkan dengan daerah matahari terbenam dan daerah matahari terbit adalah Bima dan Ngada untuk sekarang. Sebelum ketiga bersaudara ini berpisah, mereka memutuskan untuk melakukan satu acara, yaitu pesta penting. Dalam undangan, ketiga bersaudara ini memutuskan bahwa adiknya yang di tengah akan membunyikan gendang supaya kakaknya yang berada di Bima dan adiknya yang berada di Ngada mendengar bunyi gendang tersebut, yang artinya pesta penting akan dimulai. Akan tetapi, setelah beberapa tahun mereka berpisah, tidak pernah terdengar bunyi gendang dari daerah Manggarai. Pada suatu hari, timbullah wabah penyakit yang melanda keluarga mereka masing-masing. Menurut ramalan dukun, wabah penyakit tersebut terjadi karena ketiga bersaudara ini melalaikan mengadakan pesta penting. Dan seperti yang disampaikan oleh dukun, gendang yang akan dibuat nanti terbuat dari kulit seorang gadis, dan gadis itu berasal dari daerah Manggarai, tepatnya di wilayah Todo. Informasi itu kemudian disampaikan oleh kakaknya yang tinggal di Bima kepada adiknya yang di Manggarai. Pada keesokan harinya, adiknya yang di Manggarai pergi ke Todo bersama dengan putranya sang pangeran. Mereka berada dalam perjalanan selama 1 minggu. Sesampainya di Todo, sang pangeran mulai melihat semua gadis yang ada di situ. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba muncullah seorang gadis cantik bagaikan putri salju. Pada saat itu juga, sang pangeran mulai jatuh cinta. Nama gadis itu adalah Ena, dan nama ibunya adalah Enda. Pada keesokan harinya, sang raja dan pangeran pergi ke rumah gadis ini. Sampainya di sana, mereka menyampaikan maksud kedatangannya, yakni ingin mempersunting gadis Ena. Maksud tersebut disampaikan
oleh Endang kepada Ena. Akan tetapi Ena menolak dengan alasan karena ayahnya adalah makhluk halus yang dalam bahasa Manggarainya disebut sebagai. Setelah mendengar hal itu, sang pangeran menjadi emosi dan jengkel kepada gadis Ena, sehingga timbullah hasratnya untuk membunuh gadis tersebut. Segala kebiasaan yang dilakukan oleh gadis Ena, ia mulai mempelajarinya dengan teliti, sehingga ia dapat mengetahui bahwa gadis Ena ini sering pergi mandi di sebuah sumur. Sumur tersebut terletak di lereng sebuah bukit. Gadis Ena melakukannya setiap hari Jumat jam 3 pagi. Pada hari Jumat, sang pangeran bersama anak buahnya pagi-pagi sekali menuju lereng bukit tersebut. Sesampainya di lereng bukit, mereka mulai bersembunyi di antara semak-semak supaya tidak kelihatan. Tepat pukul 3 waktu setempat, muncullah Nana manis dengan wajah berseri-seri dan langsung mandi. Dengan segera, mereka menyerbu dan menangkap gadis Ena. Setelah itu, mereka mulai membunuhnya. Setelah mereka membunuhnya, mereka menguburkannya di situ. Kemudian, sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh kakaknya yang di Bima, mereka mulai mengulitinya. Setelah mereka selesai menguburkannya, rombongan tersebut langsung pulang. Sesampainya di kampung, mereka langsung memberitahukan hal itu kepada ibu dari gadis ini. Mendengar hal itu, Endang menangis dan meratap. Akan tetapi, rombongan mengancam, "Hei, jika engkau menangis, maka kami akan membunuh engkau supaya engkau mati bersama anakmu." Mendengar hal itu, Endang berlutut dan memohon kepada mereka agar nanti supaya gendangnya selesai dibuat, mengizinkannya untuk memukul gendang tersebut. Setelah itu, rombongan tersebut kembali. Sesampainya di Todo, mereka mulai mengadakan pesta. Apabila Endang memukul gendang tersebut, bunyinya "Weli tuaning lain, loker molas lain, tutumbut loken gerang, tutumbut loken gerang. Weli tuaning lain, loker molas kue, tutumbut loken gerang, tutumbut loken gerang." Akan tetapi, jika mereka memukulnya, bunyi gendang tersebut yakni "Nunduk loken gerang, nunduk loken gerang, nunduk loken gerang." Setelah mereka menabuh gendang tersebut, terdengarlah oleh kakaknya yang tinggal di Bima dan adiknya yang tinggal di Ngada. Kemudian mereka bersama-sama menuju Manggarai. Sesampainya di Manggarai, mereka melakukan pesta peti tersebut dengan tujuan menghormati para leluhur mereka. Dan pada akhirnya, gendang yang dibuat dari kulit gadis Ena tersebut sekarang ini disimpan di atas rumah adat Raja Todo hingga dewasa ini.